أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Fawaid TV, sarana penuh faidah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Para jamaah Masjid Nurul Huda Surabaya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kitab Al-Adabul Mufrad dengan tema 7 macam dosa besar yang membahayakan. 7 macam dosa besar di dalam hadis disebut as-sab'ul mubiqat. As-sab'ul mubiqat artinya 7 macam dosa yang membahayakan. Pada hadis yang ke-578 di dalam Al-Adabul Mufrad, kita baca hadisnya. Qala al-Imam al-Bukhari haddatsana Musa bin Ismail, telah bercerita kepada kami Musa bin Ismail. Qala haddatsana Abu Uwanah, telah bercerita kepada kami Abu Uwanah an Umar bin Abi Salamah, dari Umar bin Abi Salamah, an abihi, dari bapaknya, an Abi Hurairah, dari Abi Hurairah, qala berkata, al-kabairu sab'un, dosa besar itu ada 7 macam. Awwaluhunna, yang pertama-tama dari 7 macam itu, al-isyraku billah, yaitu berbuat kesyirikan terhadap Allah. Wa qatlun nafsi, dan membunuh jiwa tanpa alasan yang benar. Wa ramyul muhsanati, dan menuduh wanita baik-baik, wanita muslimah dengan berzina. Kemudian wal a'rabiyah ba'dal hijrah, dan orang-orang yang bersifat ke pegunungan-pegunungan, kalau bahasa kita apa? Kebaduian setelah hijrah. Artinya setelah hijrah masih berlaku kebodohan. Kalau bahasa kita apa ya? Sudah zaman seperti ini masih kayak orang gunung lah gitu. Nah, kampungan. Nah, insya Allah maknanya seperti itu para jamaah kalau diterjemahkan ke bahasa kita. Al-a'rabiyah itu artinya perilaku kampungan padahal sudah hijrah gitu loh. Ya, ibarat sekarang ini sudah zaman milenial. Sudah zaman digital. Sudah eranya era berkemajuan. Ternyata masih pakai kulit kambing. Nah, ini ternyata masih pakai jidor lah, misalnya seperti itu loh ya. Ternyata masih pakai kentongan. Nah ini, padahal sudah zaman
milenial. Sudah ada jam tangan, sudah ada jam tembok, sudah ada speaker. Nah, ini contoh kekampungan seperti itu. Bahasa lain orang Jawa bilang apa? Kuno, kekuno-kunoan begitu. Desit, desit, dasar wong deso. Nah inilah makna, insyaallah makna daripada al-A'rabiyah. Tapi insyaallah maksud Rasulullah itu, ini sudah hijrah gitu loh. Sudah hijrah tapi perbuatannya masih kayak orang gunung. Nah, qala Syekh Al-Albani berkata, sahihun, hadis ini sahih. Mauqufan, tapi statusnya mauquf. Ya, mauquf. Wa huwa fi hukmil marfu', dan ia dihukumi secara marfu'. Wa qad ruwiya marfu'an nahwahu, dan juga telah diriwayatkan yang semisalnya secara marfu'. Ya, sekedar cerita tentang mauquf dan marfu' para jamaah sudah menjadi keputusan para ulama ahli hadis bahwasanya mauquf itu kalau mauqufnya sahabah, ya, mauqufnya sampai sahabah, maka dihukumi marfu' sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, dikatakan mauquf artinya hadis itu dari sahabat itu sendiri, bukan dari Rasulullah. Tetapi dia menceritakan apa yang diterima dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contoh misalnya begini. Ketika Rasulullah menceritakan tentang banyak hal lah misalnya ya. Maka kemudian sahabat yang ikut hadir saat itu bercerita kepada kaumnya bahwa kami telah Rasulullah telah memerintah kepada kami demikian. Ya, ini bukan perkataan Rasulullah tapi perkataan sahabat yang bercerita tadi. Maka kalau sahabat berkata umirna, kami diperintah demikian, kadza misalnya, wa nuhina kadza, dan kami dilarang an kadza dari demikian. Hal itu kalau datang dari sahabat, maka dia adalah mauquf hadisnya. Cuma mauqufus sahabi, mauqufnya para sahabat fi hukmil marfu', dihukumi marfu'. Artinya sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi berbeda dengan tabi'in. Kalau tabi'in tidak bisa diterima, ya. Apalagi di bawah tabi'in, maka mauqufnya menjadi dhaif dan tidak diterima. Kecuali kalau misalnya ada syahid, ya, ada syawahid, memang benar, ya, memang benar Rasulullah pernah bersabda seperti itu, maka mungkin masih bisa menjadi pertimbangan, ya. Wallahu taala alam. Yang jelas kalau mauqufnya dari sahabat, ya, ketika sahabat berkata kami diperintah, kami dilarang, maka ulama ahlul hadis menghukumi hal itu sebagai hukum marfu'. Kemudian di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dijelaskan 7 macam perkara dosa besar tadi secara terperinci. Sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Katsir rahimahullah di dalam kitab tafsirnya, beliau mengatakan wa fis sahihaini, dan di dalam kedua kitab sahih, yang dimaksud apa? Sahih Bukhari dan Muslim. Min hadithi Sulaiman bin Bilalin, dari hadisnya Sulaiman bin Bilal, an Thawr bin Zaidin, dari Thawr bin Zaid, an Salimin, dari Salim Abil Ghais, yaitu Salim Abil Ghais, an Abi Hurairah, dari Abi Hurairah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ijtanibu as-sab'al mubiqat, kata Rasulullah, jauhilah oleh kalian 7 macam dosa besar yang membahayakan. 7 macam dosa besar yang membahayakan.
Al-mubiqat itu artinya yang membinasakan, ya, yang membinasakan. Ya, artinya kalau kita melakukan salah satu dari 7 macam ini dan kita tidak bertobat, maka kita akan binasa. Qila ya Rasulullah wa ma hunna. Kemudian Rasulullah ditanya, wa ma hunna, apa saja 7 macam perkara dosa besar tadi ya Rasulullah? Qala, Rasulullah menjawab, pertama asyirku, syirik. Asyirku billah, syirik kepada Allah. Ini dosa besar yang paling membahayakan. Ya. Khusus untuk syirik billah ada 2 macam hukumnya. Kalau syiriknya syirik besar, maka jatuhlah keluar dari agama. Keluar dari agama biasanya disebut apa para jamaah? Murtad. Nah, murtad. Dikatakan irtadda yartaddu, artinya berbalik gitu loh. Sudah Islam kembali lagi kepada kafir, makanya disebut murtad, yakni kharijun minal millah, keluar dari agama. Tetapi kalau syiriknya syirik kecil, ya, semacam riya atau semacamnya, semacam jampi-jampi, ya, ini dihukumi syirik kecil. Tetapi syirik kecil tidak mengeluarkan pelakunya dari agama, sebagaimana nanti akan kita terangkan dalil tentang bahaya syirik. Tetapi para jamaah, syirik kecil tingkatannya, tingkatan dosanya, tingkatan laknatnya di atas rata-rata dosa besar. Ya, ini tingkatannya begini, dosa itu ada dosa kecil, ada dosa besar, ada besar-besarnya dosa besar. Wah, tingkat-tingkat ternyata kan. Gak hanya gedung saja yang tingkat-tingkat, dosa pun tingkat-tingkat. Mulai dari level pertama apa? Dosa kecil. Level kedua, dosa besar. Level ketiganya, besar-besarnya dosa besar. Berarti di atas dosa besar ada yang lebih besar lagi, dan itu sangat berbahaya. Nah, di antaranya syirik ini para jemaah, di antaranya syirik ini. Syirik yang kecil saja itu di atas rata-rata dosa besar, di atas rata-rata dosa besar. Ini syirik. Nanti insya Allah kita ungkap dalilnya tentang syirik. Kemudian yang kedua, wasihru, sihir. Wasihru, sihir. Nih, perbuatan sihir termasuk as-sab'ul mubiqat. 7 macam dosa besar yang membinasakan. Ya, kita tidak boleh mensihir. Mensihir tidak boleh. Belajar sihir juga tidak boleh. Belajar ilmu sihir dilarang, kecuali kalau ada kepentingan. Kecuali kalau ada kepentingan seperti siapa? Seorang peneliti misalnya, seorang ulama yang dia itu pekerjaannya meneliti. Nah, baru boleh mempelajari. Misalnya apa? Di antara sihir itu apa kalau orang Jawa misalnya? Jaran goyang. Seorang wanita disihir tadinya nolak-nolak. Ketika dilamar untuk dinikah, nolak. Sampai meso-meso, ya apalah pokoknya. Begitu kena jaran goyang langsung nguber. Nah, ini sihir jenisnya jaran goyang misalnya. Nah, ini. Apa ada sihir pelet? Nah, ini. Ada sihir apalagi? Oh, macam-macam lah orang Jawa itu kan. Nah, ini ada seorang ulama memang meneliti yang namanya sihir, bentuknya jaran goyang itu seperti apa, terus mekanisme seperti apa, didekati akhirnya bocor kan gitu. Seorang yang tukang begitu didekati sampai berteman, sampai akhirnya keluar ilmu itu, ditulislah bahayanya jaran goyang lah seperti itu. Ini kalau seorang ulama peneliti boleh, karena intinya nanti agar umat ini tahu bahayanya. Tapi kalau semata-mata datang dari desa ke Surabaya hanya dalam rangka belajar ilmu sihir, jadinya gimana? Terlarang, haram hukumnya. Haram hukumnya. Apalagi nanti diamalkan sehingga orang kampungnya banyak yang kemudian kena sihir. Wah, orang-orang sehat akalnya tiba-tiba gila,
tiba-tiba sakit-sakitan macam-macam kena sihir, apalagi setelah diamalkan, maka pelakunya bisa menjadi kafir karenanya. Pelaku sihir bisa menjadi kafir. Kemudian wa qatlun nafsi allati harramallahu illa bil haqq. Yang ketiga, membunuh yang diharamkan oleh Allah kecuali kalau ada alasan yang benar. Nah ini membunuh tanpa alasan yang benar, ini termasuk 7 macam dosa besar yang membinasakan, ya, yang membinasakan. Jadi kalau ada alasan yang benar di dalam Islam boleh atau tidak boleh? Boleh. Seperti hukum kisos, ya. Hukum kisos itu kuping, ya, telinga, kuping dan telinga sama enggak? Satuluran ya, iya. Ini apa ini? Hidung ya, misalnya hidung ya, hidung. Misalnya congkel mata, potong tangan itu namanya hukum kisos. Ini hukum kisos misalnya. Atau misalnya hukum rajam, ya, seorang sudah punya istri, sudah punya suami tapi masih berzina, maka dihukum rajam, ya, di dalam Islam. Nah ini ada alasan namanya, ada alasan. Atau alasannya mempertahankan diri. Ada perampok datang ke rumah kita, lalu kita mempertahankan hak kita sampai kita akhirnya dalam rangka menjaga diri. Kalau kita nggak membunuh, kita akan dibunuh, misalnya terpaksa kita membunuh dalam rangka menjaga diri. Sebab dia sudah nekat, bacok sana, bacok sini. Kalau bukan kita yang bacok, maka kita akan kena bacok misalnya. Ya, dalam rangka mempertahankan hak, ini dalam Islam boleh. Bahkan kalau sampai kita yang mati, yang punya hak, matinya dihukumnya mati apa? Mati syahid karenanya. Ini mati membunuh karena mempertahankan kebenaran. Nah, ini dalam Islam boleh. Ada alasan. Nah, yang tidak boleh di sini tanpa alasan yang benar. Gara-gara sentimen, wah langsung habis dari masjid ditusuk di belakang. Nah, ini tanpa alasan yang benar. Sebagaimana beberapa puasa yang lalu, mudah-mudahan puasa ini tidak ada masalah ya para jemaah. Beberapa puasa yang lalu itu diterangkan di medsos itu. Gara-gara khataman Quran salah diingatkan. Kemudian yang diingatkan itu dendam. Habis itu dibaca orang yang mengingatkan tadi, ini keterlaluan ya. Saking apanya ya. Ya nafsunya saking besarnya. Ya mudah terbakar gitu ya. Ini memang terkadang ini juga kita ambil pelajaran para jamaah. Terkadang nasihat-menasihati itu juga berat, betul gak kira-kira? Ini berat. Terkadang orang yang menasihati untuk kebenaran itu justru dimusuhi. Terkadang. Nah ini, banyak orang yang memberi nasihat malah dimusuhi. Barangkali teorinya begini para jamaah, tetap memberi nasihat cuma tahu situasi dan kondisi. Lah kalau nasihatnya pedes ya marah no. Misalnya ada orang pelaku maksiat tuh langsung inti neraka. Kira-kira gimana? Loh, kok neraka? Langsung kan gitu ya. Misalnya ahlul bid'ah lah, misalnya ahlul bid'ah. Ahlul bid'ah itu kan sesat. Betul gak kira-kira? Halo? Dari Jawa, dari Sabang sampai Merauke, belum jawab ini. Berbuat bid'ah itu sesat apa enggak? Iya, wong Nabi sudah mengatakan apa? Kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Setiap yang sesat, artinya melakukan agama, ritual, ibadah, enggak ono ajaran nih gitu loh. Maka Nabi katakan sesat. Dan setiap yang sesat pasti di neraka. Lah kita bertemu dengan ahlul bid'ah langsung tunjuk hidung. Dasar ahlul bid'ah. Kira-kira gimana? Oh nanti bangkiaknya apa? Naik kan gitu. Naik pitam dia. Nah ini masalahnya para jamaah. Ya saya sendiri sering mengalami seperti itu. Ketika menasihati keluarga, anak misalnya. Dengan bahasa yang agak nyelekit pun ternyata anak kita juga terkadang kurang terima kan gitu. Ya berarti nasihat itu juga harus hati-hati. Ya kalau saya pernah lakukan para jamaah, yaitu ketika ada penjual ini kuliner ya, kuliner itu apa ya? Makanannya. Ada es teh, ada ini, ada kue-kue macam-macam kan, gitu ya.
Saya mampir di situ maunya beli es teh yang dibungkus itu. Loh kok ada macam-macam jajan, ada didehnya lagi. Dideh, tahu dideh? Darah yang digoreng. Padahal dideh itu kenapa dilarang para jamaah? Karena itu yang dimaksud oleh Al-Quran wadaman masfuhan. Darah yang mengalir muncrat, seret. Itulah yang haram. Kenapa hewan yang bisa dimakan yang berdarah harus disembelih? Karena untuk mengeluarkan darah yang mengalir tadi. Itu yang diharamkan dalam Islam. Di dalam Al-Quran disebut damun masfuh, ad-damal masfuh, darah yang muncrat, mengalir, wes, ya kan? Ketika kambing disembelih, maka darahnya keluar sampai kira-kira ya satu baskom ada itu, satu baskom itu kalau digoreng jadi berapa itu? Satu irisan 2000 apa berapa yang pernah zaman dulu. Zaman dulu waktu jahiliyah. Halo, ada nggak yang pernah? Hah? Enggak ya. maaf ini hanya jebakan saja. Tapi kan sekarang sudah tobat, betul nggak kira-kira? Ya nggak apa-apa, sudah tobat. Ya pokoknya rata-rata satu iris berapa kalau dede itu? Ya mungkin bisa sampai 3.000 4.000 para jemaah. Lah kali sak baskom tuh kalau digoreng bisa, wallahi para jemaah. Itu yang diharamkan. Makanya harus dikeluarkan dulu. Adapun darah-darah yang nempel-nempel di apa namanya? Di daging-daging itu nggak masalah. Ya, misalnya nanti Idul Adha di sini ya, setelah boleng, ternyata yang masak-masak kok lambat sampai jam 1 nggak mateng-mateng. Akhirnya sampai lapar. Akhirnya melihat darah daging yang merah, dimakan mentah-mentah. Kira-kira boleh nggak kira-kira? Tafadhol, silakan. Loh kenapa Pak kok makan daging? Iya nggak mateng-mateng. Padahal pasti ada darahnya nggak? Nempel, itu yang nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Yang dilarang itu yang mana tadi? Yang muncrat tadi, yang ngalir itu. Damun masfuh namanya ya. Nah ini. Lah, apa tadi pembicaraannya? Membunuh tanpa alasan yang benar. Ini tidak diperkenankan. Terus kemudian wa aklur riba. Yang keberapa aklur riba ini? Yang keempat ya. Wa aklur riba, dan makan barang riba. Barang riba itu sekarang dikemas jadi apa itu ya? Bunga mawar ya gitu rasanya. Iya, itu namanya apa namanya? Supaya keren ya. Supaya keren itu bunga. Nah, padahal riba. Ya sudah akhirnya terungkap bahwa ternyata yang dimaksud bunga itu riba ya. Riba itu para jamaah dosa yang masya Allah ya, dianggap oleh Allah, siapa pemakan riba itu sampai dianggap mau ngajak perang Tuhan. Coba bayangkan. Nah ini. Kemudian yang kelima, wa aklu malil yatim, ya, makan harta anak yatim. Nah ini nanti kita akan jelaskan. Yang keberapa ini? Yang keenam, wat tawalli yaumaz zahfi. Ya, lari dari medan perang. Lari dari medan perang sebelum diumumkan oleh komandan perangnya mundur. Kalau oleh komandannya memang disuruh mundur, maka mundur. Kenapa disuruh mundur? Mungkin ada pertimbangan lain. Misalnya kita ini cuma bambu runcing, sedangkan sana sudah tank. Tank musuh bambu runcing, kira-kira gimana? Ya kurang pas. Kita jalan kaki, sana sudah pakai kuda misalnya, atau pakai pesawat misalnya. Lantas akhirnya komandannya berpikir, wah ini ini harus ada ngatur siasat kembali. Mundur, baru boleh mundur. Ini komandannya masih semangat ini, masih semangat maju, tapi melihat moncong tank-tank yang datang, wah, waduh, tank lari dia tanpa izin, lari berarti pengecut. Makanya itulah yang diharamkan dalam Islam. Maka masuklah ke ranah 7 macam dosa besar yang membinasakan. Ya, lari dari medan perang. Ini kalau memang ada perintah nggak masalah. Yang ketujuh, wa qadhful muhsanatil mu'minatil ghafilati. Menuduh berzina wanita mukminah yang baik-baik. Ya,
dituduh berzina tanpa bukti. Nah ini, maka termasuk as-sab'ul mubiqat, 7 macam perkara yang diharamkan, yang membinasakan. Mungkin kita akan mempelajari beberapa dari 7 macam ini. Ya, pertama asyirku syirik. Kalau syirik ini ada 2 macam tadi, syirik besar dan syirik kecil. Syirik besar pelakunya kafir, keluar, murtad dari agama. Syirik kecil pelakunya belum kafir, tetapi syirik kecil itu oleh ulama diangkat di atas dosa-dosa besar dan sangat berbahaya, sangat berbahaya. Artinya dosa besar yang tidak ada hubungannya dengan syirik itu di bawahnya syirik kecil gitu loh. Di bawahnya syirik kecil. Dan semua syirik terancam tidak diampuni oleh Allah kecuali bertobat. Kenapa? Karena dosa selain syirik, artinya sebesar apapun dosa itu, ya, yang tidak ada kecampuran syirik, maka masih mungkin diampuni oleh Allah dengan rahmatnya. Adapun dosa syirik, Allah sudah mengancam tidak akan diampuni. Sebagaimana dalam surat apa ini? La yaghfiru. Di surat apa? An-Nisa ayat berapa? La yaghfiru an yushraka bihi. Kita lihat pada ayat begini nih. La yaghfiru an yushraka bihi. Pada surah An-Nisa ayat 48. Pada surah An-Nisa surah keempat ayat 48. Yang kedua pada surah An-Nisa juga surah keempat ayat 116. Ayat 116. Di mana Allah menyatakan innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa may yusyrik billah faqad iftara itsman azima. Artinya, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa karena mempersekutukannya atau syirik dan dia yang selain syirik itu bagi siapa yang dia kehendaki. Barang siapa mempersekutukan Allah, maka sungguh dia telah berbuat dosa yang besar. Allah menyatakan innallaha, sesungguhnya Allah la yaghfiru an yushraka bihi, tidak mengampuni dosa syirik. Berarti di sini dosa syirik besar dan dosa syirik kecil, karena Allah tidak membedakan. Syirik besar, syirik kecil semuanya tidak diampuni oleh Allah kecuali bertaubat. Karena di dalam Islam para jamaah tidak ada dosa yang kebal dengan taubat. Tidak ada dosa yang kebal dengan taubat. Siapapun yang berdosa, dosa sebesar apapun, sampai dosa mendustakan Allah misalnya, ketika dia bertaubat, selesai masalahnya. Ya Allah, saya telah berkhianat kepada Engkau, saya telah tidak percaya kepada kebesaran-Mu ya Allah selama ini. Sekarang aku bertobat kepadamu ya Allah. Maka gimana? Selesai masalahnya. Allah akan terima taubatnya. Sampai Rasulullah berkata apa? At-taibu minadz-dzambi kaman la dzambalah. Allah. Ya, seorang yang maka akan kembali seperti tidak berdosa sebelumnya. Makanya para jamaah kita motivasi yang takut bertobat karena dosanya. Sebab di masyarakat kecil para jamaah, masyarakat awam, banyak orang berkata begini, ya kalau saya ini sudah kadung apa? Sudah kadung banyak dosa, ya mau apa lagi? Paling-paling saya sudah ditakdirkan masuk neraka katanya. Kok tahu gitu loh? Pernah nggak mendengar orang-orang kampung, orang-orang masyarakat seperti itu ngomongnya para jemaah? Sering itu. Kalau apalagi kelihatan orang yang aktif ke masjid ya. Mas, kalau sampai itu orang baik mas, kalau saya ini ya sudah berlumuran dosa, paling-paling ya neraka. Kadung gebleh menisan. Boleh kata mereka sekalian basah. Loh, kok kadung basah sekalian basah itu gimana? Kalau ketemu saya, orang seperti itu tak dudukkan. Berhenti tak gitu kan.
gitu kan. Tak ceritain, tak tanyain. Pak, sampean tadi kalau mengatakan sudah banyak dosa biar basah sekalian. Berarti biar masuk neraka sekalian. Iya nah, mau apa lagi seperti saya Pak? Saya ini sudah banyak dosa di hadapan Allah, terus mau apa? Baik, sampean tak tanya. Kalau punya sepeda motor rusak, sampean apakan? Mestinya jawabnya gimana? Ya tak masukkan tukang servis. Begitu kan? Betul gak kira-kira? Loh, kenapa dimasukkan tukang servis? Ya supaya dibenahi, jadi baik lagi, bisa dipakai lagi. Betul? Nah disitulah logika itu kita gunakan. Baiklah Pak, ternyata sampean tuh ya goblok loh, ambil guyu-guyu. Sampean tuh goblok loh. Loh kenapa kok goblok? Iya. Lah kalau punya sepeda motor rusak, sampean bawa ke tukang servis. Lah kalau tubuh sampean rusak, kok biar rusak sekalian, itulah goblok namanya. Coba berpikir Pak. Lama-lama dia juga akan mengakui gimana? Iya juga ya. Mahal mana Pak sepeda motor dengan tubuh sampean itu? Betul gak kira-kira? Maka dia akan mengatakan ya mahal tubuh. Lah iya, kok kenapa kalau rusak biar rusak sekalian? Kalau sepeda motor rusak dibawa ke tukang servis, jangan. Ya, di dalam Islam, nah ini baru Islam kita masukkan. Di dalam Islam Bapak, ya Tuhannya umat Islam mengampuni segala dosa bagi siapa yang bertobat. Saya sering para jamaah dulu ketika siaran di radio, saya sering siaran di radio itu. Ada soal tanya jawab, Masya Allah. Ada ibu-ibu, wanita, gadis-gadis bertanya yang suka berzina selama sekian tahun. Ada orang yang kena dosa sekian tahun. Bahkan ada bapak-bapak itu langsung ngaji begini, cerita, Ustadz. Karena orang itu ganteng gitu loh. Dulu saya Ustadz setiap hari itu berzina sampai sekian kali. Setiap hari itu berzina sampai 5 kali kira-kira. Itu setiap hari. Di masa mudanya, banyak pacarnya gitu loh. Nah, akhirnya sekarang bertobat, orangnya memang agak lumayan aktif istiqomah di masjid. Dia bertanya, gimana ini saya gitu loh. Ya, jadi saya katakan seperti itu, bahwa Islam memberikan peluang bagi setiap pendosa bertobat. Ya, sampai kepada dosa syirik, kalau dia mau bertobat, maka diampuni. Cuman ayat ini maksudnya gimana? Ketika tidak mentobati dosa-dosa syirik. Lalu kemudian Allah mengatakan wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dan Allah mengampuni dosa selain itu, yakni selain dosa syirik bagi siapa yang dikehendaki. Ketika Allah mau loh, tapi ya, ketika Allah enggak menghendaki, ya neraka. Ini semuanya tergantung masyiatullah, kehendak Allah. Allah kenapa menghendaki? Allah punya alasan yang kita tidak tahu. Ya, karena suatu hikmah yang Allah Maha tahu. Nah, berarti para jamaah, kalau dosa selain syirik, terkadang tidak bertobat pun Allah mengampuni. Dosa selain syirik, terkadang tidak bertobat pun Allah mengampuni. Alasannya urusan Allah langsung. Ya, misalnya apa? Misalnya loh ya. Orang itu di dunia berlaku dosa besar. Seperti mencuri, dosa besar enggak? Dosa besar. Minum khamr, dosa besar. Berzina, dosa besar. Menuduh orang baik-baik dengan perbuatan jelek, dosa besar itu ya. Berdusta, dosa besar. Nah, ternyata ada orang melakukan salah satu dari dosa besar, lupa bertobat sampai mati. Tapi Allah tahu dia dulu suka menolong kucing misalnya. Wah, di rumahnya itu kucing banyak, dimakani setiap hari. Atau suatu ketika ada batu di jalan, batu sedang di tengah jalan, ini kalau mengenai mesti akan menjatuhkan orang. Maka dia buang misalnya. Nah, tiba-tiba karena pernah ada perbuatan yang Allah sangat menyukainya, kemudian Allah ampuni si pendosa besar ini. Mungkin gak kira-kira? Nah, makanya kalau ditanya kenapa Allah mengampuni, maka serahkan alasannya kepada Allah, li hikmatin, karena suatu hikmah ma indahu, yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita jangan beralasan dengan ayat ini para jamaah. Lalu punya alasan, wah kalau begitu enggak apa-apa, kita berdosa besar. Toh nanti mungkin diampuni. Nah ini, ya kalau diampuni.
Kalau ternyata nggak diampuni, nih dosa besar para jamaah yang tidak diampuni sudah pasti kemana? Pasti terlempar ke neraka kalau tidak diampuni. Maka ayat seperti ini tidak boleh kita jadikan alasan untuk berbuat kemaksiatan atau dosa besar. Yang jelas para jamaah, dosa itu sekecil apapun adalah percikan dari api neraka. Ini hati-hati. Dosa itu sekecil apapun percikan dari api neraka. Maka yang namanya dosa semuanya, baik besar baik kecil apalagi besar, semuanya kita usahakan untuk kita jauhi. Orang Jawa bilang apa? Jangan main-main api, nanti keselomot. Terbakar. Pernah nggak ada slogan seperti itu? Pernah dengar? Jangan main-main api nanti terbakar. Itu benar. Maksiat itu ibaratnya percikan dari api. Kalau misalnya enggak apa-apa, dosa kecil aja, enggak apa-apa, akhirnya jadi apa? Dosa besar nanti. Ya. Ketika tahu-tahu sudah terlempar ke neraka. Makanya yang namanya dosa itu wajib diri kita mencanangkan diri kita takut dengan dosa. Nah, apa dampak positifnya bagi orang yang sudah takut dengan dosa-dosa, baik itu dosa besar atau dosa kecil? Apa dampak positifnya? Dampak positifnya adalah akan menjadikan diri kita ini tidak terbiasa maksiat. Kalau suatu ketika terjadi maksiat, insya Allah karena lalai dan insya Allah maksiatnya maksiat kecil. Kenapa? Karena kita menjadi orang yang terbiasa takut, terbiasa menghindari maksiat. Paham maksud saya? Paham para jamaah? Jadikan pertama kali diri kita ini takut bermaksiat dalam keadaan apapun, dosa maksiat apapun. Suatu ketika kalaupun terjadi, insya Allah maksiatnya kecil. Kenapa? Karena kita terbiasa takut dan menjauhi maksiat. Ini hikmah, dampak positif dari kita takut bermaksiat. Ya. Jangan menjadi orang yang suka meremehkan maksiat. Kan ada pengampunan. Ya, termasuk antara pengampunan itu apa? Yang terkenal wudhu kita. Wudhu. Pernah dengar wudhu ya? Pernah saya terangkan kok. Ketika membasuh tangan, dosa tangan rontok. Betul? Ini dalam cerita ya. Rasulullah bercerita. Ketika berkumur, dosa mulut yang tadinya ngomel, apalagi ngomel, nyotros, apalagi ngerasani, ya, ngomel, gedabrus, itu kan banyak dosa. Maka begitu kita berkumur, dosanya gedabrus tadi gimana? Rontok bersama air yang kita buang, kan begitu. Begitu basuh muka, dosanya muka rontok sampai membasuh kaki. Ya, ada juga pengampun dosa diantaranya apa? Jalan menuju masjid, satu langkah mengangkat satu derajat sekaligus menghapus satu dosa. Kalau dari rumah langkahnya sekian banyak, masya Allah ya. Saya melihat jamaah sini banyak yang berangkat dari rumah jalan kaki, berbahagialah. Ya, yang dari jauh jalan kakinya sedikit. Dari tempat parkir ke dalam ini kira-kira berapa langkah? Ya cuma dapat itu doang. Ya, ditambah nanti bensinnya niatnya. Tapi ampunan satu langkah itu tadi kurang. Makanya saya punya saran, mungkin dari pintu gerbang sana dituntun. Mau nggak kira-kira? Waduh kacau ini kan. Iya. Iya yang begini nih, apakah termasuk langkah? Insya Allah enggak. Insya Allah enggak. Tapi dapat niatnya gitu ya, dapat niat dan pengorbanannya. Cuman kalau kepingin menambah langkah itu gerbang itu sengaja apa? Sengaja jalan begini dituntun. Nah ini, saya pernah di pondok pesantren para jamaah. Tempat kami itu dengan masjid gandeng begitu para jamaah. Saya teruskan sedikit ya. Ketika membaca hadis itu, kami iri dengan orang-orang kampung. Lantas musyawarah dengan teman-teman. Oh, apa ini? Kita ini langsung lompat ke masjid gitu aja, gak dapat pahalanya apa?
melangkah. Akhirnya di antara teman ada yang ngusul, bagaimana kalau kita muter dulu di kuburan lewat pasar. Masya Allah, setuju. Akhirnya rombongan muter dulu lewat belakang pasar sampai ke masjid begitu. Ini cuman akal-akalan saja saking kepinginnya gitu ya. Baik para jamaah, kita kembali ke masalah tadi ya. Ada 7 macam dosa besar yang sangat membinasakan. Mari kita berusaha untuk menjauhi. Pertama apa? Syirik, ya. Syirik yaitu mensekutukan Allah dengan makhluk. Yang kedua, sihir. Sihir termasuk pelakunya jadi kafir, ya. Dan termasuk dosa besar yang sangat membinasakan. Yang ketiga, membunuh orang tanpa alasan yang benar, ya. Yang keempat, makan barang riba, harta riba. Ini termasuk dosa besar yang membinasakan. Yang kelima, memakan harta anak yatim. Harta anak yatim itu berbahaya para jamaah. Tetapi di dalam Islam ada yang boleh memakan harta anak yatim ketika kapan? Misalnya kita dititipin anak yatim oleh saudara kita. Sementara anak yatim ini punya harta. Karena kita miskin, boleh nebeng pada hartanya anak yatim, boleh nebeng karena kita miskin. Tapi kalau kita sudah kaya kemudian masih ngambil hartanya anak yatim, itu yang dimaksud. Atau misalnya, wah ini anak yatim ini punya harta, kesempatan, akhirnya dikelola, banyak yang dimasukkan ke dirinya sendiri sampai jadi orang kaya. Kemudian dikembalikan ke anak yatim dalam keadaan sudah tinggal sedikit. Inilah bahaya. Ya, jadi baru boleh numpang makan harta yatim kapan? Ketika kita miskin, kemudian anak yatim tadi punya harta sekedar nebeng, ya, bukan untuk memperkaya diri. Ini yang keberapa tadi anak yatim? Yang kelima. Yang keenam di antara dosa besar yang membinasakan yaitu lari dari medan perang sebelum ada perintah, yaitu menuduh wanita muslimah, wanita mukminah karena kelalaian lantas dituduh dengan berzina padahal tidak ada buktinya. Tapi kalau ada bukti yang benar, ya sudah dibenarkan. Makanya para jamaah, ketika ada perkara yang sifatnya seperti ini, kita harus bisa menghadirkan 4 orang saksi. Kalau tidak ada saksi 4 orang, maka nanti kita akan ditimpakan oleh Allah, ya. Sampai dikatakan barang siapa tidak bisa menghadirkan saksi 4 orang, maka persaksian orang tadi sampai hari kiamat tidak boleh diterima. Bahaya ini. Jangan ada orang berzina, cekikian di dalam kamar, kayak kuda cekikian karena menikmati perzinaan, lantas kita gebrak sendirian. Bahaya ini. Ajak orang dulu, kumpulkan dulu 4 orang. Setelah itu disuruh menyaksikan, betul nggak dia berzina? Oh iya betul. 4 orang akhirnya mengakui bahwa dia berzina, baru diadakan gebrakan. Ini benar, ya. Begini para jamaah, bahayanya dosa besar. 7 macam dosa besar. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan perlindungan kepada kita dari 7 macam dosa ini. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.